Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Ramadan. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2892250 174. Sini saya ingin mempresentasikan mengenai tentang manajemen sumber daya manusia atau kita kenal dengan SDM. Saya sekolah di Universitas Manjasakti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai materinya, materi presentasinya. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan dalam sumber daya manusia. Awal dari presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen SDM. Manajemen SDM atau sumber daya manusia adalah suatu pendekatan atau proses untuk mengelola tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ini mencakup perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, evaluasi kerja, dan pengolahan hubungan antara pekerja dan organisasi. Pentingnya perencanaan SDM dalam organisasi manajemen, yaitu suatu pendekatan. Perencanaan SDM sangat penting karena memastikan organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan SDM yang baik, organisasi dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan, memperkirakan kompetensi yang diperlukan, serta mengidentifikasi kekurangan dan kesenjangan keterampilan yang perlu diatasi. Ini membantu dalam pengembangan sumber daya manusia secara efektif, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kesinambungan dalam mencapai tujuan organisasi jangka panjang. Komponen utama manajemen sumber daya manusia: pelatihan dan pengembangan karyawan. Setelah karyawan terpilih, memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pelatihan ini dapat berupa pengenalan terhadap pekerjaan, pelatihan teknis atau pengembangan, kemudian keterampilan kepemimpinan, dan tergantung pada kebutuhan individu atau organisasi. Komponen utama SDM yang lainnya itu adalah evaluasi kerja. Untuk memastikan karyawan mencapai sasaran organisasi, evaluasi kinerja secara teratur dilakukan. Proses ini mencakup penilaian kinerja, pemberian umpan balik, dan penyusunan rencana pembangunan pribadi. Evaluasi kinerja membantu perusahaan mengidentifikasi pencapaian, kekuatan, dan area yang memerlukan perbaikan untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian ada langkah-langkah perencanaan SDM. Di sini ada analisis kebutuhan SDM, kemudian perencanaan kebutuhan tenaga kerja, kemudian rekrutmen dan seleksi, kemudian pengembangan karyawan, dan evaluasi dan penilaian kerja. Langkah perencanaan SDM, di mana SDM atau manusia atau manajemen tenaga kerja di suatu organisasi, setiap tahap memiliki peranannya sendiri dalam memastikan organisasi memiliki SDM yang berkualitas dan terampil. Analisis kebutuhan SDM tahap ini melibatkan identifikasi dan penilaian kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup menentukan jumlah jenis keterampilan yang diperlukan oleh karyawan. Kemudian lanjut pada perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan analisis kebutuhan, langkah ini melibatkan perencanaan strategis untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut. Ini dapat melibatkan peramalan permintaan tenaga kerja di masa depan, penentuan anggaran untuk rekrutmen, dan strategi pengelolaan tenaga kerja. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi, proses ini melibatkan pencarian, perekrutan, dan pemilihan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini meliputi pengumuman lowongan, kemudian wawancara, dan penilaian kandidat untuk memastikan perekrutan yang efektif. Pengembangan karyawan setelah penerimaan pengembangan karyawan menjadi fokus. Ini mencakup pelatihan, pengembangan keterampilan,
dan meningkatkan kapasitas karyawan agar dapat berkembang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan tujuan organisasi. Evaluasi dan peranan kinerja di tahap akhir membantu mengidentifikasi prestasi dan kebutuhan pengembangan lebih lanjut, serta dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan tentang promosi, insentif, kemudian pengembangan karir, dan semua tahap ini penting untuk mengelola SDM secara efisien. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan. Metode untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja, identifikasi kompetensi yang dibutuhkan, dan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan yaitu langkah penting dalam menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Proses ini melibatkan mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan atribut lain yang diperlukan untuk berhasil dalam peran tertentu. Kemudian beberapa metode yang dapat digunakan dalam identifikasi ini termasuk analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada wawancara dengan pemangku kepentingan. Berbicara dengan manajemen, tim kerja atau departemen terkait untuk memahami perspektif mereka tentang kompetensi yang diperlukan. Studi pekerjaan atau job analysis menganalisis pekerjaan yang akan diisi untuk memahami tugas, tanggung jawab, kemudian kompetensi yang diperlukan. Selanjutnya adalah survei karyawan, yaitu mengumpulkan umpan balik dari karyawan yang sedang bekerja atau telah bekerja di peran tersebut untuk menilai keterampilan yang pengetahuan yang diperlukan. Pemantauan industri, yaitu memantau tren industri dan teknologi untuk mengidentifikasi kompetensi masa depan yang mungkin diperlukan. Kemudian menggunakan framework kompetensi, yaitu menerapkan kerangka kerja kompetensi yang terstruktur untuk mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan esensial. Proses rekrutmen dan seleksi, itu ada proses rekrutmen dan seleksi, strategi rekrutmen yang efektif, kemudian teknik seleksi karyawan yang tepat. Teknik seleksi karyawan yang tepat sangat penting untuk strategi rekrutmen yang berhasil. Beberapa teknik yang bisa dipertimbangkan termasuk yaitu wawancara yang terstruktur. Kemudian memiliki kerangka wawancara yang terstruktur dengan pertanyaan yang jelas dan terkait dengan tugas akan membantu memahami calon karyawan secara lebih baik. Uji keterampilan dan pengetahuan, kemudian tes tertulis atau uji praktis untuk menilai kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Referensi dan riwayat kerja, kemudian menelusuri riwayat kerja calon dengan menghubungi referensi serta penelusuran latar belakang untuk memverifikasi pengalaman dan prestasi yang diungkapkan. Selanjutnya yaitu asesmen psikologi. Menggunakan tes kepribadian dan asesmen lainnya untuk menilai kesiapan mental dan kecocokan budaya. Grup diskusi atau latihan simulasi melibatkan calon karyawan dalam diskusi kelompok atau latihan simulasi untuk menilai kemampuan kerjasama dan komunikasi. Kemudian penempatan sementara memberikan kesempatan bagi calon karyawan untuk bekerja sementara sebelum diterima secara permanen untuk menilai kinerja mereka secara langsung. Pemilihan teknik yang tepat tergantung pada jenis pekerjaan dan kualifikasi yang diinginkan. Kombinasi beberapa teknik ini dapat membantu memastikan bahwa calon karyawan yang dipilih adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya itu adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan, pentingnya pengembangan karyawan atau program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengembangan karyawan melalui program pelatihan adalah penting karena dapat meningkatkan kompetensi mereka. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat mengasah keterampilan mereka, memperoleh pengetahuan baru, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, pengembangan karyawan juga membantu perusahaan mempertahankan bakat terbaiknya dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada evaluasi kerja. Metode evaluasi kinerja, manfaat evaluasi kinerja untuk pengambilan SDM, yaitu metode evaluasi kinerja, yaitu alat penting dalam mengukur pencapaian dan kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Beberapa metode kinerja yang umum digunakan, yang pertama meliputi
penilaian kinerja berbasis kompetensi, evaluasi berfokus pada kemampuan dan keterampilan karyawan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Kemudian ada penilaian kinerja berdasarkan tujuan atau goal-based performance appraisal. Dan selanjutnya ada evaluasi berdasarkan pencapaian target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian 360 derajat atau 360 degree feedback. Kemudian melibatkan umpan balik dari beberapa pihak yang bekerja dengan karyawan, termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan. Manfaat dari evaluasi kinerja untuk pengembangan SDM yaitu sebagai berikut. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Evaluasi membantu mengidentifikasi area-area di mana karyawan berkinerja baik, di mana mereka perlu meningkatkan keterampilan atau pengetahuan. Kemudian perencanaan pengembangan karir, yaitu hasil evaluasi membantu merumuskan rencana pengembangan karir yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karyawan. Peningkatan kinerja, dengan mengetahui di mana kekurangan, maka itu akan menjadikan perusahaan tahu detail tentang karyawan. Kemudian studi kasus, implementasi manajemen SDM yang sukses. Contoh, organisasi yang berhasil dalam manajemen strategi dan kunci sukses mereka. Kemudian ada tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tantangan dalam perencanaan SDM, hambatan yang dihadapi dalam mengelola SDM, strategi mengatasi tantangan, hambatan dan mengelola SDM dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum meliputi kesulitan dalam rekrutmen dan pemilihan karyawan. Menemukan karyawan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan bisa menjadi tantangan terutama di pasar kerja yang kompetitif. Pengembangan karyawan, kemudian memastikan karyawan memiliki kerja yang kompetitif. Keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan pekerjaan dan menjadi tantangan terutama jika sumber daya untuk pelatihan terbatas. Manajemen kinerja, serta memantau dan meningkatkan kinerja karyawan. Jika ada sistem yang baik untuk manajemen kinerja, tingkat pemutusan hubungan kerja yang tinggi. Jika mengalami tingkat turnover yang tinggi, kemudian hal ini dapat mempengaruhi stabilitas dan produktivitas. Kemudian ada strategi mengatasi tantangan. Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut mungkin meliputi peningkatan proses, kemudian rekrutmen, kemudian memperbaiki strategi rekrutmen untuk menarik bakat yang terbaik, seperti memperluas jaringan rekrutmen atau meningkatkan brand image perusahaan, kemudian pengembangan karyawan berkelanjutan, menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan retensi, kemudian mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang efektif, membangun sistem yang jelas untuk menetapkan tujuan kinerja, memberikan umpan yang baik, dan mengambil prestasi karyawan. Analisis dan manajemen turnover mengidentifikasi penyebab turnover yang tinggi dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan retensi karyawan, seperti meningkatkan kepuasan kerja yang adil, kemudian komunikasi dan keterlibatan karyawan, kemudian membangun komunikasi yang terbuka dan keterlibatan karyawan untuk memahami kebutuhan dan masalah mereka. Langsung kita menuju pada kesimpulan materi ini, teman-teman. Kesimpulannya yaitu peran penting manajemen SDM dan perencanaan SDM. Rekomendasi untuk implementasi yaitu praktis manajemen SDM atau sumber daya manusia dan perencanaan SDM adalah kunci penting dalam kesuksesan organisasi. Beberapa rekomendasi praktis untuk implementasi efektif. Yang pertama, pemahaman kebutuhan organisasi. Lakukan analisis mendalam terkait kebutuhan SDM yang sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Kemudian, perencanaan karir dan pengembangan. Bangun rencana karir yang jelas bagi karyawan dan fasilitas pengembangan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini termasuk pelatihan, pembelajaran, dan pengamanan kerja yang relevan. Kemudian, kebijakan pengajian dan penghargaan. Tetapkan kebijakan pengajian yang adil dan kompetitif untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan, serta insentif dan penghargaan yang sesuai dengan kinerja kontribusi. Kemudian ada manajemen kinerja.
Tetapkan sistem manajemen kinerja yang efektif untuk mengukur, mengolah, serta meningkatkan kinerja karyawan secara konsisten. Baik teman-teman, materinya telah selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.